Tapi Anda sempat ikut mencatat tidak dari yang ikut berpartisipasi dengan tagar kabur aja dulu ini rentan usianya dari usia berapa? Anda mencatat nggak dari kementerian Anda? Nggak ngikutin, orang saya nggak bikin hashtag tagar saya nggak ngerti. Tapi ini curahan dari masyarakat loh, Bang Noel loh. Kalau nggak dipikirin gimana nasib rakyat kita? Saya hari ini mikirin ada 4 juta driver ojek online yang berharap agar dapat THR. Kedua, ada puluhan juta buruh yang menghadapi PHK. Gitu loh. Lantas kita juga menghadapi kawan-kawan dari media jurnalistik yang akan menghadapi layoff. Tapi berarti Anda nggak mikirin soal mereka yang belum mendapatkan pekerjaan ya? Tapi dijawab nanti. Saya ke Mas Ainun dulu. Mas Ainun, Anda sebagai warga negara Indonesia yang sudah menetap Tanda pagar atau tagar kabur aja dulu merangkum keresahan generasi muda terhadap kondisi tanah air di awal 2025. Kompetisi sehat atau fairness yang tidak ditemui, tidak terkecuali dari sektor politik, disinyalir membuat generasi muda berharap bisa hengkang dari negeri sendiri. Tagar yang mengacu pada penandaan topik atau isu di media sosial ini bisa menggambarkan kicauan yang paling ramai di jagat maya. Seruan kabur aja dulu dengan tagar kabur aja dulu riuh di media sosial, terutama platform X, yang merespon kesulitan para pemuda untuk menyambung hidup di Indonesia. Bahkan, sebagian pengguna menyarankan warganet untuk melanjutkan pendidikan hingga mencari penghasilan di negeri orang. Berbagai tawaran beasiswa serta hitung-hitungan biaya hidup saat di luar negeri menjadi perbincangan hangat. Saya kira diksi kabur aja dulu ini yang akhirnya membuat beberapa pejabat di Indonesia itu merasa mungkin sedikit tersinggung, karena ini selalu ini akan dikaitkan sama kondisi sosial ekonomi politik di Indonesia. Dan memang kalau misalnya kita lihat secara objektif apa yang dialami khususnya generasi sekarang itu memang agak membuat mereka pesimis, karena misalnya salah satu contoh kurangnya lapangan pekerjaan yang layak buat mereka, pertumbuhan ekonomi yang melamban, lalu kemudian kurangnya penghargaan bagi tenaga-tenaga yang memiliki keterampilan tinggi. Jadi hal-hal inilah yang membuat mereka merasa bahwa kabur aja dulu itu adalah pilihan yang lebih baik dibanding tinggal di Indonesia yang sedang mengalami kondisi seperti. Sebenarnya proses bermigrasi ke tempat lain ini adalah hal yang sangat biasa dan ini terjadi sudah sejak lama. Saya sendiri sudah mengalami dan saya kira banyak, ada jutaan warga Indonesia sudah melakukan itu gitu. Tetapi mungkin yang menjadi hal yang menarik, karena fenomena ini itu menjadi kontroversi akibat diksi yang digunakan oleh anak-anak muda di dalam media sosial, yaitu diksi kabur, ya kan? Bukan merantau dulu, tetapi kabur. Dan kabur ini punya makna yang sangat spesifik. Orang yang kabur adalah orang yang menghindari masalah, orang yang menghindari suatu kondisi yang problematis, orang yang menghindari mara bahaya, atau orang yang merasa aman atau tidak nyaman di satu tempat sehingga mereka harus kabur ke tempat lain agar mereka bisa hidup lebih. Namun, tanggapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer merespon dengan santai tren tagar kabur aja dulu malah menjadi bumerang. Bahkan saat Immanuel diwawancara oleh Kompas, ia malah mengalihkan perhatiannya terhadap kesetaraan orang-orang yang sudah mendapatkan kerja. Hal yang paling disorot saat Wamenaker mempersilahkan generasi muda untuk kabur dan tidak kembali ke Indonesia. Ia mengucapkan hal tersebut sambil tertawa. Menurutnya, tren di media sosial seperti tagar kabur aja dulu bukanlah suatu hal yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Tapi Anda sempat ikut mencatat tidak dari yang ikut berpartisipasi dengan tagar kabur aja dulu ini rentan usianya dari usia berapa? Anda mencatat nggak dari kementerian Anda? Nggak ngikutin, orang saya nggak bikin hashtag tagar saya nggak ngerti. Tapi ini curahan dari masyarakat loh, Bang Noel loh. Kalau nggak dipikirin gimana nasib rakyat kita? Saya hari ini mikirin ada 4 juta driver ojek online yang berharap agar dapat THR. Kedua, ada puluhan juta buruh yang menghadapi PHK. Gitu loh. Lantas kita juga menghadapi kawan-kawan dari media jurnalistik yang akan menghadapi layoff. Tapi berarti Anda nggak mikirin soal mereka yang belum mendapatkan pekerjaan ya? Tapi dijawab nanti. Saya ke Mas Ainun dulu. Mas Ainun, Anda sebagai warga negara Indonesia yang sudah menetap